RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. rku.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mendengar RRI Bone dimanapun Anda berada? Salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, kali ini kita kembali bersama di Dialog Luar Studio RRI Bone yang kali ini diselenggarakan di Aula Leatari Duni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat strategis dan krusial, yaitu persiapan dan strategi sukses Pilkada Bone 2024. Hari ini tanggal 25, artinya adalah sisa 2 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi memilih pemimpin Bone di masa mendatang. Pilkada Bone menjadi momen penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bone di masa mendatang. Sebagai kabupaten yang besar dengan potensi yang luar biasa, penyelenggaraan pilkada memerlukan persiapan yang matang, sinergi antar lembaga, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hari ini kita akan berdiskusi tentang langkah-langkah persiapan, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk mewujudkan
pilkada yang aman, sukses, dan demokratis. Bersama saya saat ini sudah hadir narasumber-narasumber hebat saya. Yang pertama adalah PJ Bupati Bone yang akan memaparkan persiapan pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pilkada. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari senyumannya kayak optimis banget ya bahwa insya Allah pilkada kita aman gitu ya. Kemudian kurang lengkap jika kita juga tidak menghadirkan Forkopimda. Bersama Pak Bupati juga sudah hadir Kapolres Bone, Bapak AKBP Erwinsyah SIKMH yang akan menjelaskan strategi pengamanan pilkada. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini nggak pakai puisi Pak ya? Iya. Baiklah. Nah, dan tentu juga kami perlu menghadirkan representase dari TNI. Sudah hadir bersama saya, luar biasa sore ini saya didampingi oleh narasumber-narasumber hebat. Ada Bapak Dandi 1407 Bone yang akan berbagi tentang peran TNI dalam mendukung keamanan dan stabilitas wilayah selama pilkada. Assalamualaikum Pak Dandim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu jadwal Bapak hari ini padat, tapi alhamdulillah sempat hadir gitu ya. Sempat hadir insya Allah. Demi RRI. Iya. Terima kasih Pak Dandim. Nah, ini yang paling penting nih, kita akan sapa penyelenggara. Saya sudah menghadirkan Ketua KPU, adinda saya Yusram Tajudin yang akan mengupas kesiapan teknis penyelenggaraan pilkada termasuk partisipasi masyarakat dan pengawasannya. Pak Ketua selamat sore. Selamat sore. Kelihatan agak lelah ya. Baiklah. Dan nanti juga kami mempersilakan Anda berkomentar di kolom komentar baik itu di Facebook maupun di YouTube ya, karena acara kita juga disiarkan langsung melalui YouTube. Jadi nggak ada interaktif, tapi boleh komen-komen, boleh mengajukan juga hal-hal yang mungkin dianggap perlu untuk dipertanyakan. Dan mari kita mulai diskusi sore ini dengan harapan memberikan pencerahan bagi masyarakat Bone serta mendorong kesuksesan pilkada 2024. Saya ke Pak Bupati lebih dahulu. Pak Bupati, ini adalah momen yang sangat krusial. Tentu harapan masyarakat besar kepada pemerintah daerah agar pilkada 2 hari lagi itu berjalan aman, lancar, dan stabil semuanya. Langkah-langkah strategis apa yang telah Pak Bupati lakukan bersama jajaran di lingkup Pemda untuk mendukung kelancaran pilkada Bone 2024 di 27 November lusa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Imran atas kesempatan diberikan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama kembali beserta seluruh Forkopimda dengan penyelenggara pemilu, Ketua KPU, Pak Kapolres, Pak Dandim yang kami hormati. Sebenarnya kalau disampaikan apa saja yang telah kita persiapkan untuk dalam rangka mendukung pilkada ini agar sukses, lancar, damai dan aman, banyak hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pada saat perencanaan kita sudah mempersiapkan bagaimana untuk mensosialisasikan semua tahapan-tahapan bersama dengan penyelenggara KPU ke masyarakat. Yang kedua, kita juga sudah mempersiapkan pembiayaan pilkada ini untuk teman-teman penyelenggara, pengawas dan keamanan tentunya. Yang ketiga, yang kita laksanakan adalah bagaimana mendukung secara penuh terhadap penyelenggara terkait tahapan-tahapan yang kita lalui. Alhamdulillah kita lihat beberapa tahapan yang telah kita laksanakan mulai pada saat pendaftaran, kemudian sampai kurang lebih 2 bulan, kalau tidak salah 25 September sampai 23 November kemarin kita sudah laksanakan kampanye. Di situ kita mempertemukan beberapa paslon. Alhamdulillah semua aman. Itu berkat kerja-kerja teman-teman TNI Polri tentunya, beserta seluruh stakeholder termasuk penyelenggara dan pengawas pemilu. Kemudian kita berharap ini kan tinggal 2 hari lagi insya Allah ada lagi tahapan yang akan kita lalui, yaitu puncak daripada pesta demokrasi ini. Perlu kita ketahui pilkada kali ini merupakan pilkada pertama lebih dari 550 kabupaten kota berpilkada, kemudian 37 provinsi berpilkada juga. Artinya apa? Ini adalah
momen yang sangat strategis, merupakan program nasional yang mana hampir lebih dari setengah dipimpin oleh orang seperti saya. Iya. Tugas utama kami berada di tempat ini sebagai penjabat bupati tentunya adalah salah satunya yang diberikan tugas oleh Bapak Mendagri, Bapak Tito Karnavian, itu terkait bagaimana mensukseskan, kalau kemarin sudah alhamdulillah pemilu dengan pemilu legislatif Pilpres, sekarang yang kita hadapi 27 November kemudian, Iya. nanti 2 hari lagi insya Allah Pilkada Kabupaten Bone maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya harapan kita di puncak nanti adalah pada saat pencoblosan 27. Setelah itu masih ada tahapan-tahapan rekapitulasi suara sampai penetapan siapa yang akan jadi pemenang pemilu. Kemudian bahkan mungkin sampai pada saat pelantikan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Dan semua itu kita laksanakan, insya Allah kami beserta seluruh Forkopimda, tentunya juga didukung oleh DPRD, semua sudah berkomitmen untuk menjadikan pilkada ini aman, lancar, dan insya Allah kita akan dukung penuh teman-teman penyelenggara. Dan selama ini saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, setiap ada acara-acara yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU maupun Bawaslu, kita selalu datang. Iya. Kami selalu lengkap datang, dan kalau saya pribadi sampai-sampai saya mungkin berkelakar, sampai-sampai lagu-lagu jingle Udah hafal itu ya? kami hafal. Iya, karena seringnya kita rapat. Kalau tadi waktu kita rapat dengan Forkopimda Provinsi, Pak Gubernur sampaikan sudah hampir ratusan kali kita rapat terkait ini. Kami pun di Bone demikian. Artinya apa? Ini adalah agenda nasional, ini adalah pilkada langsung yang pertama yang kita laksanakan, tentunya sebagai penyelenggara negara dari Kabupaten Bone didukung teman-teman vertikal maupun pemerintah daerah, tentunya juga DPRD akan mendukung full kegiatan ini. Baik. Ada pesan-pesan khusus kah yang disampaikan Pak PJ Gubernur agar seluruh kabupaten kota di Sulsel yang menyelenggarakan pilkada 27 November mendatang bisa sukses, Pak Bupati? Kalau Pak Gubernur pasti ada. Jadi pada saat saya dilantik kemarin tanggal 13 Agustus, saya dititipi 2 tugas. Yang pertama membuat tata kelola keuangan Kabupaten Bone bisa kembali normal. Yang kedua ada tiga. Yang kedua adalah bagaimana menjadikan Kabupaten Bone adalah semua kegiatan digitalisasi. Yang ketiga terkait bagaimana mensukseskan pilkada. Dan itu sejalan dengan perintah yang diberikan oleh Bapak Mendagri, oleh Presiden yang ditugas yang melalui Bapak Mendagri, yaitu salah satunya adalah bagaimana mensukseskan pilkada ini. Bang Imran. Kenapa? Karena beliau selalu menitip pesan ke kita, karena beliau juga adalah Pak Gubernur adalah Ketua Umum Korpri. Dia selalu mengingatkan agar, dan di grup-grup juga, di grup seluruh bupati, wali kota, kemudian grup-grup OPD kami khusus di Sulsel, karena saya kadis di Sulsel, selalu mengingatkan terkait netralitas ASN. Kenapa? Dan suksesnya pilkada menjadi prioritas program Pak PJ Bupati ya, yang kemudian disampaikan oleh Pak Mendagri dan juga Pak PJ Gubernur ya. Iya, sudah beberapa kali sebenarnya kita dikumpul. Kemarin pada saat tanggal 14 seluruh kepala daerah waktu itu dikumpul di IKN oleh Bapak Presiden Jokowi. Kemudian kemarin juga beserta Forkopimda. Waktu itu juga dipanggil juga ya Pak Kapolres, Pak Dandim, cuman terpisah dengan kami. Tapi kemarin waktu di Sentul kita dikumpul semua, termasuk Ketua Bawaslu, Ketua KPU. Satu yang dibicarakan teknisnya, apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan rundown yang disiapkan? Alhamdulillah kampanye mulai tanggal 23 September, iya. sampai 25 September sampai 23 November. Alhamdulillah juga berjalan sukses, damai, dan tidak ada ribut yang terjadi. Betul. Nah, hari ini kami juga sudah melaksanakan bimbingan teknis terkait persiapan di TPS. Cara penganggaran kami sudah turunkan, honor dan lain sebagainya kami sudah melantik. Itu semua aman ya? Aman. Kami sudah melantik sekitar 9.000
TPS. Oke. Kemudian kami sudah membintek secara berjenjang PPK, PPS, kemudian ke TPS untuk perhitungan pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi di tingkat jenjang. Alhamdulillah secara teknis KPU Kabupaten Bone tidak ada persoalan dalam proses penyelenggaraan pilkada. Terkait non teknisnya kami hanya berharap bahwa cuaca atau keadaan yang hari ini juga kita di Kabupaten Bone yang kita alami ada musim hujan. Semoga di tanggal 27 November ini tidak banyak badai. Amin. Sehingga TPS kita masih bisa berdiri. Itu saja yang perlu kami antisipasi terkait pada persoalan perubahan. Termasuk partisipasi pemilih juga harus meningkat ya Pak Ketua ya. Kalau partisipasi pemilih alhamdulillah sampai di minggu tenan teman-teman masih sosialisasi, masih ketemu komunitas-komunitas untuk menjelaskan bagaimana pentingnya pesta demokrasi ini. Di semua stakeholder, di sekolah, pemilih pemula, komunitas-komunitas yang dianggap marginal, kami sudah sasar sudah semua. di-handle ya. Terkait mengenai distribusi logistik Pak Ketua seperti apa progresnya sampai saat ini? Ya, alhamdulillah progres untuk pergeseran logistik ini kemarin hari ini sudah selesai semua di semua kecamatan. Semua logistik hari ini masuk di tingkat penyelenggara di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan di 27 kecamatan, mungkin besok insya Allah didistribusikan di semua desa dan kelurahan, 372 desa dan kelurahan. Kalaupun kita anggap bahwa ada desa dari kecamatan itu yang jaraknya jauh, teman-teman PPK sudah membuat mapping, memetakan kondisinya, mungkin lebih duluan berangkat, -2 misalnya. Iya. Kan kita punya daerah yang secara geografis juga berat ya bedanya seperti Telu Limpoe, Bontocani gitu ya. Mengingat juga cuaca itu sudah diantisipasi ya Pak Ketua ya. Kami sudah bikinkan timeline terkait persoalan Telu Limpo dan Bontocani yang misalnya Watacani dan Matirowali yang harus lewat Camba, Sadar, Tapong yang harus lewat Sopeng, Batu Putih. Itu kami teman-teman PPK memang sudah merilis timeline kapan pergeseran logistiknya itu. Agar tidak ada TPS yang ketika sudah waktunya pemungutan suara belum siap segala logistiknya gitu ya. Iya kan. Baik. Tetap semangat ya Pak Ketua ya. Dikit lagi soalnya. Nah, lalu kemudian setelah pemungutan suara itu masyarakat atau publik itu bisa tahu pemenangnya siapa sebelum kemudian ada penetapan ya. Itu kapan sih Pak Ketua? Kami di KPU punya aplikasi yang dikenal dengan Sirekap. Namun ini Sirekap sekali lagi saya harus sampaikan ke publik bahwa ini Sirekap adalah alat bantu, bukan jaminan bahwa ini yang sah. Jadi kami di KPU itu selalunya menetapkan ataupun menentukan siapa yang menang itu sesuai dengan jadwal. Jadi kami tetap akan melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat berjenjang, mulai dari TPS, PPK, kemudian kabupaten kota sampai di KPU provinsi. Terkait siapa yang dapat informasi cepat, Sirekap itu juga mengupdate terkait persoalan itu. Jadi bisalah menjadi referensi meskipun sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai informasi valid gitu ya. Karena kita harus menghormati keputusan KPU di tanggal berapa penetapannya? Penetapannya di bulan 1. Bulan 1. Artinya pelantikan Februari. Ya, kemungkinan di situ, Februari. ya. Baiklah. Saya ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, saya alhamdulillah sebagai perwakilan masyarakat Pak ya, sangat mengapresiasi kerja kolaborasi keamanan kita TNI dan juga Polri dalam perhelatan tahapan pilkada beberapa waktu yang lalu. Kampanye akbar, aman, tidak ada konvoi-konvoi yang kemudian mengundang konflik, lalu kemudian debat juga lancar dan segala macam. Apa sih rahasianya Pak Kapolres sampai kemudian sejauh ini alhamdulillah aman gitu? Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perlu kami sampaikan bahwa kami sudah
Yang kelima, kegiatan hari ini mempertemukan sama-sama Forkopi. Masya Allah. Ini adalah pertemuan yang kelima, kami hadir bersama dengan Pak PJ Bupati. Pak Dandim, Ketua KPU. Masya Allah. Ya. Diawali dengan pelaksanaan kegiatan pergelaran pasukan, dilanjutkan dengan patroli skala besar, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan menembak bersama Oke. untuk kita mengasah keterampilan lagi kembali, kemudian dilanjutkan dengan pikon bersama Iya. dengan Forkopimda tingkat provinsi, dan kemudian juga termasuk Pak Kapolri dengan Panglima. Kemudian hari ini dipertemukan di sini. Iya. Jadi ini 5 kegiatan dengan mempertemukan Luar Forkopimda. biasa Sangat ya, luar biasa. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa beberapa strategi memang yang kami laksanakan tentunya tidak lepas daripada kolaborasi, kerjasama dan sinergitas dengan unsur Forkopimda, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara termasuk juga pengawas pemilu. Ketika kita berbicara masalah proses pilkada, tidak di dalamnya ada beberapa tahapan-tahapan memang yang kita laksanakan, mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye, kemudian masa tenang, kemudian distribusi logistik, pungut hitung sampai dengan pelantikan nantinya. Kita mengawali dengan beberapa kegiatan-kegiatan, ada pra kegiatan dan kemudian ada pelaksanaan dan kemudian ada pasca pelaksanaan kegiatan. Pasca pelaksanaan kegiatan tinggal kita melihat nanti bagaimana proses ini berjalan. Tentunya ada kegiatan-kegiatan normalisasi dan relaksasi yang akan kita laksanakan dalam rangka untuk kita mempersatukan kembali masyarakat kita pasca pelaksanaan kegiatan demokrasi yang kita gelar. Kegiatan pra ini tentunya tidak lepas daripada kesiapan dan persiapan kita, yaitu dengan menggelar pelaksanaan kegiatan latihan pra operasi. Jadi internal kita latih, kita berikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme prosedur yang berlaku dan kemudian bagaimana berbuat apa dan bertanggung jawab seperti apa. Itu kami latihkan kepada anggota. Dan kemudian kita menggelar pelaksanaan kegiatan elektoral dengan melibatkan seluruh instansi terkait, baik dari unsur pemerintah daerah, kemudian TNI, penyelenggara pemilu, termasuk juga pengawas pemilu, termasuk juga LO, PASLO, dalam rangka untuk kita menyatukan visi misi kita ke depan. Kita harus memiliki komitmen yang sama bahwa insya Allah pelaksanaan kegiatan kontestasi pesta demokrasi ini kita akan gelar dengan aman, damai, demokratis dan akuntabel di wilayah Kabupaten Bone. Komitmen itu harus kita bangun. Dan kemudian juga di sela-sela kegiatan itu tentunya kita harus melaksanakan deklarasi. Deklarasi bukan hanya terhadap paslon, tapi deklarasi ini termasuk juga warga masyarakat kita turun ke sekolah, kita turun ke kampus, kita turun ke kegiatan-kegiatan masyarakat untuk memberikan komitmen yang sama. Kenapa? Karena ini menjadi penting, partisipasi masyarakat menjadi penting. Adanya pilkada ini karena ada masyarakat yang harus memilih, sehingga mereka harus memiliki suatu komitmen yang kuat dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan kemudian mewujudkan pilkada yang aman, damai, kondusif, demokratis dan akuntabel. Kemudian kita gelar pasukan untuk memastikan kesiapan personil, memastikan kesiapan sarana dan prasarana, memastikan cara bertindak strategi kita di lapangan. Nah ini adalah kegiatan-kegiatan pra yang kita laksanakan. Bagaimana kegiatan pada saat pelaksanaan tahapan inti ini kita laksanakan? Kita gelar yang namanya calling system Nusantara. Semua personil yang ada di Polres, yang di Polsek, semuanya bergerak dalam rangka untuk mereka harus mengedukasi masyarakat kita terkait dengan bagaimana menjaga stabilitas, mewujudkan pilkada yang aman, damai, kondusif, bermartabat di wilayah Kabupaten Bone ini. Dan kemudian juga menyampaikan bahwa mereka stop yang namanya provokasi, berita-berita hoax, stop yang namanya money politik, stop yang namanya kampanye hitam, kemudian juga menempatkan semua proses-proses hukum sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sudah ada wadahnya. Ketika itu tindak pidana, serahkan ke kepolisian. Ketika itu masuk ranah pemilihan, serahkan kepada Bawaslu Gakumdu. Sudah ada ranahnya masing-masing. Dan yang kemudian yang paling penting bahwa kita harus menjaga stabilitas ini sampai dengan di akhir, karena stabilitas inilah menjadi kunci dalam suksesnya pelaksanaan tahapan yang kita laksanakan. Selain dari itu kita juga menggelar operasi kepolisian. Ada 3 operasi kepolisian yang kita gelar dalam rangka untuk suksesnya pilkada ini. Pertama adalah operasi Mantap Raja Pahlawa tahun 2024-2025 dalam rangka untuk suksesnya pilkada ini. Kemudian ada operasi Zebra dengan mengedepankan fungsi lalu lintas untuk menjamin terkait dengan tertibnya masyarakat kita di dalam berlalu lintas. Kita melihat bagaimana pergerakan mobilisasi masyarakat kita ketika debat,
ketika kampanye Kampanye. sangat-sangat luar biasa. Keselamatan masyarakat yang ada di jalan harus kita jamin. Kita tidak menginginkan ada satupun masyarakat kita yang menjadi korban sia-sia di jalan. Sehingga kita gerakkan seluruh anggota yang ada, Polres, Pola, masuk ke kampus, masuk ke komunitas-komunitas masyarakat, edukasi masyarakat kita. Ada pergerakan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena di saat kampanye semua titik kecamatan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan kampanye. Ada pergerakan orang, ada pergerakan kendaraan, ada pergerakan barang di situ. Awasi, edukasi, jangan sampai satu korban yang mengakibatkan meninggal dunia warga masyarakat Kabupaten Bone. Kemudian kita menggelar juga yang namanya KRYD, kegiatan rutin yang kita tingkatkan. Juga mereka banyak yang melaksanakan event-event. Artinya Harkam Tikmas harus kita jaga, pilkada harus kita jaga. Kami bersama-sama berkolaborasi melaksanakan kegiatan patroli gabungan di titik-titik tertentu, di titik-titik aktivitas kegiatan masyarakat, menunjukkan bahwa negara hadir, aparat pengamanan hadir untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga masyarakat kita yang melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya pribadi, kegiatan event-event dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan UMKM yang ada di Bone, kegiatan yang kontesnya adalah pilkada, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana seluruh anggota bisa memapping, mengidentifikasi seluruh titik-titik kerawanan, baik kerawanan menyangkut masalah Kamtikmas, Kamsaltib Carlantas, termasuk juga bagaimana dinamika politik yang ada di wilayah masing-masing. Ini menjadi penting. Ketika mereka bisa memapping dan mengidentifikasi, maka langkah-langkah tindakan kepolisian yang mereka lakukan insya Allah akan tepat. Insya Allah akan tepat dan nantinya insya Allah akan mengurangi kerawanan-kerawanan pilkada dan kemudian juga akan mengurangi terkait dengan kejahatan-kejahatan konvensional yang terjadi. Kenapa? Karena bukan hanya kerawanan masalah pilkada yang kita identifikasi, kita juga mengidentifikasi terkait dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Bagaimana pencurian kita bisa tekan, bagaimana penganiayaan kita bisa tekan, bagaimana penjamretan kita bisa tekan, bagaimana kejahatan-kejahatan konvensional yang di wilayah Kabupaten Bone ini sehingga semuanya bergerak dengan baik. Masyarakat tidak boleh ada rasa takut, masyarakat tidak boleh ada diintimidasi. Masyarakat harus hadir dengan kondisi yang aman, nyaman, bahagia di wilayah Kabupaten Bone ini. Luar biasa, sangat komprehensif penjelasannya ya, dan memang sudah diatur sedemikian rupa ya Komandan ya, luar biasa. Baik pendengar, kami akan segera kembali lebih dalam lagi membahas kesiapan dan juga strategi sukses Pilkada Bone 2024 setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih dari Aula Lateri Duni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, kita kembali bersama di Dialog Luar Studio yang mengusung tema kesiapan dan strategi sukses Pilkada Bone 2024. Bersama narasumber saya, Bapak PJ Bupati Bone, Bapak Kapolres Bone, Bapak Dandim, dan juga Bapak Ketua KPU Bone. Tadi saya terhenti di pertanyaan dengan Pak Kapolres. Saya lanjutkan dulu ke ada poin penting yang mau saya tanyakan Pak Kapolres, yang juga menjadi pertanyaan masyarakat kita. Satu TPS itu dijaga oleh berapa personil kepolisian? Iya. Jadi jumlah personil kita secara keseluruhan itu ada di Polres termasuk juga Polsek jajaran. Itu ada 1024 personil. Dan kemudian ini dilibatkan dalam rangka untuk pengamanan TPS ini ada 724 personil. Dan kemudian masing-masing tahapan ini sudah kita siapkan personil untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Dengan kita melihat jumlah TPS yang ada 1326 TPS. Tentunya tidak mencukupi dengan jumlah personil yang ada di kita yang kita siapkan, sehingga kita mengatur dengan sistem pola. Ada pola rawan, pola tidak rawan, ada pola sangat rawan. Sehingga pola yang tidak rawan ini artinya normal, tidak ada sejarah konflik, kemudian dekat dengan kota, mudah untuk kita jangkau. Itu adalah 2612, artinya 2 polisi, 6 TPS, kemudian 12 linmas. Kemudian pola yang rawan itu ada 2, kemudian 4, artinya 2 polisi, kemudian 2 TPS, dan kemudian ada 4 linmas. Pola yang sangat rawan terkait dengan jauhnya TPS itu maka kita siapkan 2, dan kemudian 2. Jadi semuanya dijaga, ada 2 polisi, ada 2 TPS, artinya ulangi ada 2 polisi, 1 TPS, kemudian ada 4 linmas. Nah pola inilah yang kita atur sedemikian rupa sehingga nanti bisa mencukupi personil kita dalam rangka untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di TPS. Tapi selain daripada itu kita juga mempersiapkan personil padal, semua perwira juga kita libatkan. Pergeseran pasukan ini mereka sudah bergeser ke tingkat kecamatan dan kemudian mengarah kepada TPS. Mereka bertanggung jawab. Kenapa? Karena ada 26 polsek, 20 kecamatan kita bagi menjadi ada 5 zona. Masing-masing zona ada 9 padal, 9 perwira yang bertanggung jawab terhadap situasi dan kondisi yang ada di sana. Baik situasi hijau, kuning, termasuk juga merah. Ketika situasi merah kita juga sudah mempersiapkan skenario-skenario yang kita persiapkan. Keren. Jadi sudah mapping ya titik-titik mana saja yang akan menjadi yang rawan itu ya Pak Kapolres ya. Baik, saya ke Pak Dandim. Pak Dandim, kontribusi TNI pun juga sangat besar ya dalam menyukseskan pilkada damai ini. Lalu apa saja peran dan kontribusi TNI dalam mendukung terciptanya suasana aman selama pilkada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hadir dengan kita Bapak PJ Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Ketua KPU Kabupaten Bone. Tadi disampaikan bahwa apa peran kami TNI. Di sini kami sampaikan bahwa
Di sini TNI membantu Polri dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif dalam rangka untuk menjaga keamanan pada saat pelaksanaan pilkada di Kabupaten Bone. Kami di sini tergelar sampai dengan desa-desa. Personil kami tidak berada di Mako saja, tapi tergelar sampai ke seluruh desa. Ada termasuk Babinsa. Situ. Tentunya kalau kita melihat dari yang disampaikan Bapak Kapolres, banyak sekali yang sudah disampaikan, yang sudah dilaksanakan untuk kita menjaga keamanan. Kami menerapkan pola di sini, tidak bisa kita menjaga keamanan seperti contohnya apabila ada kejadian baru kami turun. Itu tidak bisa karena keterbatasan jumlah personil. Tadi disampaikan personil dari Polres sekitar 700-an. Kami mungkin setengahnya, setengah lebih dari 700. Sehingga tidak bisa kita hanya mengandalkan pada saat pelaksanaan kita menggunakan kekerasan atau mungkin sifatnya mungkin tindakan fisik untuk mengatasi. Tetapi kita lebih pada pendekatan persuasif. Tadi sudah banyak disampaikan, kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan. Di sini ada kegiatan kampanye. Tolong disikapi, kampanye ini bukan kampanye politik, tetapi kami kampanye ke seluruh wilayah, ke seluruh pelosok-pelosok dari mulai desa, kelurahan, kemudian dusun, mengkampanyekan bahwa kita harus mendukung pelaksanaan pilkada ini dengan damai. Karena keamanan ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab aparat TNI dan Polri, termasuk dari pemerintah daerah, bukan. Jadi apabila masyarakat menginginkan situasi aman damai, itu masyarakat sendiri yang akan memberikan tempat tersebut. Jadi tergantung masyarakat. Kalau masyarakat mau aman damai, ya tergantung masyarakat, kita kembalikan. Sehingga bisa dilihat tadi Bapak menyampaikan juga di sini pada saat kegiatan pelaksanaan kampanye tidak ada mungkin pengerahan massa yang terlalu berlebihan, yang terlalu ekstrim. Bahkan kalau kita lihat titik-titik rawan itu pada saat pengumpulan ada paslon dengan massa yang berkumpul, massa pendukung satu tempat. Nah, alhamdulillah kita di Bone sudah kalau tidak salah 3 kali event tersebut. Event pendaftaran, event debat pertama dengan debat kedua. Malah debat pertama kedua itu berlangsung pada malam hari. Di situ seluruh paslon berkumpul, seluruh pendukung berkumpul. Tetapi alhamdulillah semua dewasa. Dalam artian tidak terjadi hal-hal yang sifatnya terjadi bentrokan fisik. Kalau misalnya mungkin saling meneriak-teriakan, yel-yel, itu bagian dari demokrasi. Karena kalau kegiatan ini tidak dibumbui dengan hal tersebut, mungkin ya ibarat makan sayur tanpa garam. Nah, tetapi semua dalam koridor yang bisa dikendalikan. Itulah hasil kerja kami aparat TNI dan Polri yang tidak henti-hentinya dalam kurun waktu mungkin dari mulai bulan Januari kita sudah mengedukasi seluruh masyarakat. Dari mulai di tingkat sekolah, tingkat masyarakat, kemudian elemen-elemen yang lain termasuk mungkin para petani yang di sini dominan, kita sampaikan bahwa dalam rangka menuju ke arah sana kita harus mendukung pelaksanaan pilkada ini dengan damai. Baik, luar biasa ya. Tadi sempat disinggung mengenai Babinsa ya Pak Dandim. Babinsa itu kan kalau desa-desa dihormati, dihargai begitu ya, didengar kata-katanya begitu. Lalu seperti apa upaya TNI untuk menjaga netralitas? Karena kalau dengar kata-kata bisa jadi Pak Babinsanya terserah Bapak deh, suruh saya nyoblos siapa gitu. Nah itu seperti apa mengantisipasi netralitas TNI Pak? Di sini kami jelaskan dulu. Untuk institusi TNI mungkin termasuk Polri juga Pak Kapolres adalah institusi yang netral. Karena apa? Kami tidak mencoblos. Beda dengan Pak Bupati mencoblos. Tapi baru netralitas. Maaf saya lanjutkan kembali. Tentunya kami dituntut netral. Netral itu kita yang pertama kita tidak bisa mencoblos. Tentunya kita tidak bisa mendukung melalui institusi resmi mencoblos kepada salah satu paslon. Itu sudah kami lihat, kami jadikan patokan dan pedoman. Kemudian terkait dengan yang disampaikan bagaimana Babinsa di wilayah didengar suaranya oleh masyarakat, bagaimana mungkin pengaruhnya di masyarakat. Itu memang tidak bisa kita pungkiri karena memang Babinsa setiap harinya bersama-sama masyarakat. Termasuk dengan Babin Kaptipas bersama-sama dengan masyarakat. Namun kita lihat di sini tentunya masyarakat sudah dewasa. Sudah bisa dewasa dalam berdemokrasi. Di sini mereka sudah mempunyai pilihan paslon masing-masing yang dirasa cukup untuk bisa mereka pilih untuk membangun Bone ke depan. Tentunya hal-hal tersebut
kita kembalikan kepada masyarakat. Silakan masyarakat memilih yang mana yang paling baik menurut masyarakat tersebut. Nah, kami di sini kepentingan kami khususnya TNI termasuk Polri juga di masyarakat di wilayah adalah untuk kepentingan keamanan. Jadi apapun yang kami lakukan di masyarakat untuk kepentingan keamanan, untuk mengedukasi, mencegah, mengeliminir dan mengajak secara persuasif untuk kita bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Baik, luar biasa. Nah, saya ke Pak PJ Bupati lagi, Pak PJ. Ada poin penting juga adalah bagaimana pemerintah daerah juga turut memastikan keterlibatan masyarakat dalam pilkada, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau, Pak. Baik, terima kasih. Terkait itu mungkin banyak hal yang telah kita lakukan bersama teman-teman penyelenggara tentunya. Yang pertama, memang ada beberapa wilayah kita yang seperti yang dijelaskan tadi Ketua KPU yang tidak bisa, yang sulit terjangkau. Tentunya yang kita laksanakan adalah bagaimana untuk mengedukasi mereka terkait untuk di media sosial dari platform-platform digital lainnya. Tentunya itu kita laksanakan dalam rangka agar masyarakat bisa tahu, bisa mengerti terkait tahapan-tahapan yang kita lalui, termasuk kewajiban kita untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pilkada ini. Kenapa? Sebenarnya barometer daripada demokrasi ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pencoblosan. Dan itu kita laksanakan bersama-sama semua, mengedukasi. Kemudian saya di setiap desa, setiap kantor lurah, kemudian kantor pemerintah, sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, kami semua ada foto kami semua kompak di sana. Kalau Pak Imran melihat ke desa-desa, semua Forkopimda lengkap di situ. Masya Allah. Semua saya, kemudian bahkan Pak Danrem, Teman TNI Polri, Pak Kejari, kemudian penyelenggara pemilu, kemudian termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bone. Tujuannya apa? Agar masyarakat bisa melihat ini loh yang kita laksanakan. Kemudian juga saya mengingatkan lagi kepada masyarakat, ini kita lihat memang pada saat-saat seperti sekarang kelihatan aman. Namun saya juga menghimbau seperti yang disampaikan Pak Kapolres terkait berita-berita hoax sebetulnya. Kenapa masyarakat itu harusnya kalau kami di Kominfo, sekarang Komdigi namanya, selalu dalam hal mengedukasi itu selalu mengatakan jangan sampai jempolmu mengalahkan otakmu, atau kita sering katakan sharing dulu sebelum share. Kenapa? Karena sekarang kan semua bisa kita buka, semua kita bisa lihat, dan baik itu melalui grup WhatsApp, kemudian link-link yang tersebar, itu bisa sebenarnya mengganggu stabilitas kalau kita tidak memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak. Contoh kita lihat beberapa grup WhatsApp yang ada di masyarakat kita. Di situ dinamis sekali. Jadi kalau memang tidak terkelola dengan baik, itu bisa memicu ini. Saya sampaikan kita harus tetap waspada terkait gerakan-gerakan yang dilakukan di media sosial. Kenapa? Ini di saat kemarin rapat Kominda, saya sampaikan ke teman-teman intelijen, ini perlu diantisipasi. Kenapa? Karena ini bisa memicu eskalasi yang lebih besar kalau ini tidak terkelola dengan baik. Jadi masyarakat kami menghimbau, lihat dulu berita mana yang benar, mana yang tidak. Jangan mudah melihat langsung percaya. Di sharing dulu, kemudian kalau mau ini cukup sampai dia saja, tidak usah di share lagi. Karena kalau belum tentu kebenarannya atau itu berita hoax, kemudian kita share, kita bertanggung jawab juga. Saya ingatkan ke masyarakat juga, saat ini patroli cyber banyak sekali. Teman-teman kepolisian, teman-teman termasuk juga penyelenggara pengawas pemilu, terutama teman-teman ASN. Tadi dijelaskan Pak Dandim, kalau TNI Polri sudah final, tidak punya hak pilih, tapi kami yang ASN yang punya hak pilih, tapi dalam berpolitik. Karena berpolitik, jadi agak dilematis ya. Kira-kira begitu mungkin. Tapi ya mau diapa lagi, keadaannya seperti itu, sehingga mungkin teman-teman ASN juga, ASN saya di Kabupaten Bone yang jumlahnya cukup besar, sangat besar, saya mengingatkan agar betul-betul menjaga keamanan diri. Kenapa? Kalau ini terjadi kemudian masuk ranah pidana pemilu, itu akibatnya bisa mengganggu karir seseorang.
Jadi teman-teman ASN saya kemudian masyarakat bisa lebih hati-hati. Saya selalu mengingatkan teman-teman semua kerja apa yang pekerjaan tak. Kalau petani bertani maki berkebun, ASN silakan bekerja di kantor. Jangan terlena pada pilkada ini. Pilkada nanti tanggal 27 pada pencoblosan. Kita lihat siapa yang terpilih, tentunya itu adalah putra-putri terbaik. Demikian mungkin, terima kasih. Tapi kalau Pak PJ melihat karena sering berkeliling ke daerah-daerah, seberapa optimis Anda bahwa pilkada Bone akan berjalan dengan aman, damai, dan seperti kata Pak Kapolres tadi, akuntabel? Baik, kalau saya melihat insya Allah kita akan berkeyakinan insya Allah aman. Kita harus optimis, kita harus mengedukasi masyarakat bahwasanya tadi juga Pak Gubernur pada saat kita Zoom kemarin selalu katakan aman, jangan katakan hal-hal yang supaya di alam bawah sadar masyarakat bahwasanya masyarakat di Bone itu akan aman, di Sulsel akan aman. Dan kalau dikatakan optimis, insya Allah optimis. Kenapa? Kita ada sejarah. 3 kali kita perhelatan pilkada di Bone, alhamdulillah aman semua. Dan tahapan-tahapan di pilkada keempat ini di tahun 2024 seperti dijelaskan teman-teman Forkopimda tadi, mulai dari pendaftaran, kemudian debat-debat dan kampanye itu semua aman. Dan tinggal 1 tahapan lagi, pemilihan, kemudian penentuan. Ini juga mungkin pencoblosan. Ini mungkin juga harus kita antisipasi juga keamanannya, dan insya Allah kalau masyarakat berkomitmen akan aman, insya Allah kita kan punya tagline di Bone, kota beradat. Insya Allah semua akan masyarakatnya sipakai tahu, sipakai lebih dan sipakai ingat. Artinya pesan-pesan moral seperti itu harus kita gaungkan kembali, karena sebenarnya pilkada ini harusnya kita maknai pesta demokrasi. Kalau saya melihat, kenapa pesta? Berarti kita harus bergembira lah. Bukan justru dijadikan ajang untuk memecah belah persatuan, bukan. Ya namanya kontestasi seperti ini, ada calon, ada yang harus dipilih, menang dan kalah adalah hal yang wajar tentunya. Makanya saya menghimbau ke teman-teman semua, paslon, kemudian pendukung, harus siap menang dan kalah. Kenapa? Itu adalah pilihan masyarakat. Tentunya yang menang harusnya merangkul yang kalah mendukung yang menang. Karena sejatinya adalah kenapa ada pemilihan langsung. Kemarin kan kita lihat sejarah-sejarah kita pernah ditunjuk langsung oleh kementerian, kemudian pernah di satu periode di 2003 kalau tidak salah di Bone dipilih langsung oleh DPRD, kemudian pilkada langsung lagi. Itu supaya keterlibatan masyarakat itu full pada saat pemilih pemimpinnya. Termasuk kan banyak sekali sebenarnya, mulai dari tingkat desa, mulai kepala desa, kemudian legislatif juga kita lihat dari DPRD, kabupaten, provinsi, DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian di tingkat kabupaten ada bupati dan wali kota, provinsi, sampai ke presiden. Jadi alam demokrasi kita itu menunjukkan bahwasanya hal-hal seperti itu harus ada. Dan kalau disampaikan ke masyarakat, biasalah kalau begini. Jadi setelah ini insya Allah kita akan bersatu lagi, bersama-sama lagi. Kalau sekarang mungkin kita terpolarisasi di sini itu karena hanya beda pilihan kita. Dan saya cuma mengingatkan masyarakat, saya ingin mengatakan begini, pilihan itu sejatinya memperkuat kita sebenarnya. Kenapa pelangi itu indah? Karena dia beda warna. Kenapa bangunan ini di Rujak bisa berdiri? Karena ada beda-beda. Kalau hanya batu semua nggak mungkin jadi ini. Ada semen, ada batu, ada kerikil, ada pasir. Itu dijadikan sebuah kekuatan untuk kita semua agar kalau saya melihatnya perbedaan itu harusnya kita maknai sebagai suatu kekuatan yang sangat besar. Kenapa? Ya memang begini keadaannya. Harus seperti ini, dan namanya pemilihan kemudian kontestasi politik seperti ini ada yang dijual-jual mengenai visi misi, ya tinggal masyarakat yang memilih mana yang mereka, karena memilih pemimpin selama 5 tahun itu ini yang menentukan sebenarnya kabupaten, provinsi, kota. Demikian mungkin. Baik. Menarik sekali ya penjelasan Pak Bupati. Kita semua harus menyadari bahwa ini hanya bagian dari proses demokrasi gitu ya, jangan sampai terpecah belah. Dan yang juga tidak kalah penting adalah paslon itu harus siap menang dan juga siap kalah. Jangan hanya siap menang doang begitu ya. Pak Ketua, kalau kemudian nanti setelah publik masyarakat sudah tahu misalnya pemenangnya siapa, apakah boleh ada konvoy-konvoy gitu nggak? Kalau di aturan kami tidak ada yang mengatur itu. Ya, kalau tidak ada yang mengatur, saya tidak bisa melarang, saya juga tidak boleh semua nyuruh kan. Kalau terkait pada persoalan konvoy, saya pikir
Bagaimanalah pilkada ini damai, aman. Kalaupun harus ada konvoy, yang penting aman, saya pikir. Betul. Itu kan Tapi juga itu luapan kegembiraan kan, juga nggak bisa kita paksa gitu. Iya. Baik. Pak Ketua, saya ingin terakhir gitu ya bertanya ke Ketua KPU, bagaimana upaya KPU dalam menjamin transparansi dan integritas penyelenggaraan pilkada ini? Ya, terima kasih Kak Imran terkait transparansi dan integritas penyelenggara lembaga kami. Saya pikir sekarang ini modernisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pun masuk dalam sistem pada persoalan penyelenggaraan pilkada ini. Kami tidak pernah ada menutup-nutupi ruang terkait transparansi itu. Data silahkan ada yang dimaksud dengan cek DPT online. Jadi tidak ada lagi kami tutup-tutupi. Yang punya NIK silahkan buka webnya, cek DPT online, masukkan NIK-nya, Anda termasuk pemilih atau tidak memilih. Itu salah satu bentuk transparansi dalam bentuk teknologi. Sementara dalam bentuk teknis semua yang masuk dalam sistem penyelenggaraan kami itu ada alat bantunya. Dan itu yang membuat kami terbuka untuk publik, kecuali data diri pribadi orang. Memang ada beberapa orang yang mencoba meminta kepada kami terkait NIK-nya apanya dan lain sebagainya, kami tolak karena itu dikecualikan. Hal-hal yang dianggap bisa dibuka ke publik, kami buka semua. Dimulai dari tahapan penyelenggaraan DPT-nya, nanti hasilnya sampai di persoalan rekapitulasi kami live via media sosial. Kami juga sarankan KPPS untuk bermedia sosial pada saat rekapitulasi, Anda live via Instagram, media sosial dan lain sebagainya. Jadi orang yang ada di rumahnya juga bisa akses dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua, saya pikir teknologi itu cepat, membantu kita cepat. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang bisa dilakukan penyelenggara dalam bentuk memanipulatif, sementara orang semua hari ini bisa jadi media. Cukup dengan handphone mereka jadi media. Betul, bisa cek ya. Bisa cek, bisa lebih cepat. Malahan kemungkinannya orang-orang yang di luar sana lebih duluan tahu hasilnya dibanding kami di kabupaten. Jadi kalau terkait pada persoalan transparansi, alhamdulillah memang sistem mengajarkan kami di penyelenggaraan ini untuk terbuka. Jadi kami tidak punya ruang untuk menutup-nutupi. Semua kegiatan kami upload di media sosial supaya publik tahu. Luar biasa. Kita jaga keterbukaan dan komitmen itu ya Pak Ketua. Siap. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ingin meminta closing statement, harapan, himbauan atau pesan mungkin yang disampaikan kepada pendengar RRI, masyarakat yang sedang menonton dan mendengarkan kita saat ini terkait bagaimana kemudian Pilkada Bone bisa berjalan dengan sukses, aman dan menghasilkan sebuah proses yang akuntabel. Saya ke Pak Dandim terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Bole, mari kita ciptakan situasi dan kondisi keamanan dalam rangka yang baik dalam rangka kita menuju kepada pelaksanaan pencoblosan tanggal 27 November 2024. Kita ciptakan keamanan karena hanya dari kita sendirilah yang dapat menentukan situasi itu aman atau tidak. Terima kasih. Terima kasih. Boleh aplausnya hadirin sekalian. Baik, saya ke Pak Kapolres, nanti pamungkasnya Pak Bupati soalnya. Ke Pak Kapolres, silakan Pak Kapolres. Cek. Baik, kalau berbicara masalah bagaimana suksesnya pilkada ini, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi indikator-indikator sukses daripada pilkada ini. Yang pertama bahwa kita harus meyakinkan bahwa stabilitas ini harus terjaga. Itu merupakan kunci.
sehingga semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas. Ketika stabilitas sudah terjaga, insya Allah event apapun yang akan kita laksanakan akan berjalan dengan sukses. Salah satunya adalah kontestasi pesta demokrasi, sehingga menjadi komitmen kita untuk mewujudkan pilkada ini aman, damai, kondusif, akuntabel, dan demokratis. Kemudian yang kedua, karena berbicara masalah demokrasi, bahwa kita juga harus mengedukasi masyarakat kita supaya mereka optimal dalam rangka untuk berpartisipasi untuk memilih sesuai dengan haknya masing-masing, sehingga nanti dengan partisipasi yang optimal dari masyarakat nantinya akan melegitimasi hasil pemilu, hasil pilkada yang akan kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus bisa menjamin bahwa semua sektor pemerintahan ini harus bergerak dengan baik. Tidak ada satu sektor pemerintahan pun yang terganggu, baik itu dari sisi sektor pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Tidak ada boleh satupun sektor ini yang terganggu, sehingga semua sektor bisa bergerak dengan baik. Pilkada bergerak dengan baik, masyarakat yang tidak melaksanakan pilkada juga harus bergerak dengan baik. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, semuanya rasa bahagia, nyaman untuk melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah kita menjamin tidak ada konflik sosial yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Tidak ada personel kita yang terlibat dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan ini, baik itu aparat keamanan, TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara, pengawas pemilu, dan termasuk masyarakat kita yang menjadi korban karena pelaksanaan kegiatan kontestasi pilkada. Kita harus semuanya menjamin itu, sehingga harus kita dewasa dalam berdemokrasi, sehingga 4 hal ini menjadi komitmen kita bersama untuk kita jaga stabilitas dan kemudian kita wujudkan pilkada yang aman, damai, bermartabat di wilayah Kabupaten Bone. Baik, mantap sekali. Boleh tepuk tangan hadirin sekalian. Saya ke Pak Ketua. Pak Ketua sebagai penyelenggara, harapan masyarakat terpatri kepada teman-teman di KPU, apa yang menjadi harapan, pesan kepada masyarakat agar pilkada kita bisa berjalan lancar. Bisa minta dukungan juga kok ke publik. Oke, terima kasih Kak Imran. Alhamdulillah kami dari KPU Bone menilai suksesnya pilkada itu ada 3. Yang pertama, semua tahapan dan jadwal terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang kemudian yang kedua, tingkat partisipasi pemilih tinggi untuk menjadikan kedaulatan pemerintah daerah di tangan rakyat. Selanjutnya aman, damai, dan tentram. Jadi 3 unsur ini harus terpenuhi untuk menilai keberhasilan pesta demokrasi kita. Oleh karena itu kepada masyarakat Kabupaten Bone khususnya, ingat tanggal 27 November 2024 hadir dan datang ke TPS di mana kita terdaftar. Terakhir untuk masyarakat Kabupaten Bone, ini pesta demokrasi yang kita harus jalani secara gembira, tidak perlu ada konflik interest yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir, saya pikir ini politik sifatnya sementara, persaudaraan selamanya. Asik Terima sekali, kasih. boleh tepuk tangannya. Baik, dan ini closing statement pamungkas ya dari Bapak Bupati, silakan Bapak. Terima kasih. Closing statement saya singkat mungkin, Pak Imran, terkait pada seluruh masyarakat Kabupaten Bone, suara teman-teman semua, rekan-rekan semua menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, seperti menyambung yang disampaikan Ketua KPU tadi, agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, karena ini merupakan alam demokrasi yang disiapkan oleh negara untuk memilih pemimpin. Dan tentunya kepada seluruh masyarakat saya, setelah berpilkada ini tinggal 2 hari lagi, kita kerja sama pekerjaan tak saja. Tidak usah fokus ke sini, cukup teman-teman datang pada saat tanggal 27, setelah itu serahkan semua hasilnya kepada penyelenggara, kepada tentunya kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pemenangnya itu adalah putra putri terbaik. Dan juga saya ingin menitipkan pesan Pak Gubernur yang selalu mengatakan berpolitiklah secukupnya, bersaudaralah selamanya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Berpolitiklah secukupnya, bersaudaralah selamanya. Terima kasih Pak PJ Bupati. Saya tahu jadwal Bapak luar biasa pada hari ini. Pak Kapolres terima kasih, Pak Dandim terima kasih, Pak Ketua terima kasih.
Semoga perbincangan ini bisa memberikan value dan mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan demokratis. Kita semakin memahami sinergi antar pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu agar pilkada kita bisa berjalan dengan lancar. Persiapan yang matang serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat adalah kunci untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa Bone ke arah yang lebih baik. Dan ingat, pilihan Anda adalah bagian dari masa depan Bone. Ingat di TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggungin komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama media sosial, dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait
Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini